Orang waras mana yang bela-belain masak berkilo-kilo cabai dalam sehari cuma buat ngebekel ke Eropa? Emang deh Cynthia Melsan juara 1 makan pedes sampai bikin sambal cumi, sambal teri, sambal udang kentang balado yang sekali masak pakai 1-2 kilo cabai biar bisa tetap makan pedes di Eropa. Jadi tanggal 17 kemarin aku udah flight ke Amsterdam dan percaya nggak sampai bawa 1 koper 23 kilo itu isinya makanan dan sambal-sambalan semua. By the way ini aku naik Garuda Indonesia jadi direct 15 jam dan asli makanan Garuda Indonesia tuh enak-enak banget ya, apalagi nasi uduk ayamnya sampai pengen minta lagi tapi malu gitu kan. By the way pas masuk imigrasi Amsterdam jujur deg-degan banget karena aku bawa jengkol goreng garam, bawa rendang, abon, takut banget dibuang gitu, tapi alhamdulillah semuanya aman. Dan pas sampai pun orang Amsterdam baik-baik banget. Dan pas nyampe apart hotel aku langsung sikat udang kentang balado saking laparnya. Untung banget udah ngebekal sambal-sambalan jadi bisa makan enak di udara yang super dingin ini. By the way kayaknya tuh aku lagi beruntung aja karena katanya sih gak boleh bawa jengkol ke rendang-rendangan ya. Tapi mungkin karena aku bawa rendang kemasan dan jengkol yang divakum rapi, terus porsinya juga dikit jadi masih aman. By the way siap-siap ya sama vlog aku di Eropa. Juara 1 makan berkilo-kilo cabai sampai nggak di Indonesia nggak di Eropa. Aku sampai bela-belain bawa bekal udang kentang balado pakai 2 kilo rawit. Jadi karena tahu aku nggak bakalan suka sama makanan Eropa, aku sampai bawa bekal 1 koper dan hampir 23 kilo isinya persambalan semua. Maklum ya lidah deso. Nah by the way ini aku baru banget sampai Belanda. Jujur dingin banget jadi kelaparan. Jadi pas sampai hotel aku langsung masak nasi. Iya masak nasi. Dan of course aku pakai flame rice yang bikinnya gampang banget. Cukup tuang flame rice ke wadah dan masukin air. Udah deh tinggal tunggu aja nanti flame rice-nya jadi. Nah sambil nunggu aku ngangetin makanannya dulu. Dan lihat gak pakai lama flame rice-nya udah jadi. Untung banget ada flame rice gini sih, karena mau makan nasi pas lagi travel gini jadi lebih satset, gak ribet, rasanya juga enak pulen kayak nasi biasa, wangi pandan, yang terpenting itu tinggi serat. Jadi gak buat aku nambah makan mulu, apalagi lagi jalan-jalan kan. Jadi aku tetap bisa jaga badan walau traveling gini. Terima kasih ya Allah sudah menciptakan flame rice. By the way aku bangga banget sih, brand Flim Tea kemarin abis menang World Branding Awards lagi. Udah 2 tahun berturut-turut loh, gils. Tahun lalu di UK dan kali ini di Jepang. Sumpah seneng banget karena aku sendiri konsumsi produk-produk mereka dan emang udah terbukti se-high quality dan sengaruh itu. By the way sambal udang kentang balado yang aku bikin ini pedes banget. Pedes sampai abis makan ini perut agak panas-panas dikit, tapi enak banget dan bikin nafsu makan. Asli ini sih liburan serasa di rumah saking enaknya bawa bekal sendiri. Apalagi sambal kentang balado diuwek di flame rice, gak ada lawan. Bahagia banget bisa makan kayak gini karena kebanyakan di sini makannya roti yang gak akan kenyang kan. Nah guys, buat kalian yang ngiranya aku di sini makannya makanan Eropa, salah ya, karena mau dimanapun aku tetap butuh sambal apalagi flame rice. Yang penting hati senang dan perut tetap tenang. By the way ini aku lagi naik kanal di Amsterdam dan jujur untuk pengalaman pertama Amsterdam sangat menyenangkan. Kayak vibes-nya tuh tenang dan nyenengin gitu loh. Apalagi orang-orang di sini ramah-ramah banget. Ini serius orang gila mana bawa jengkol goreng garam pakai 2 kilo rawit buat ngebekel di Eropa. Emang ya bener-bener Cynthia Melsan tetep makan jengkol gak di Indo gak di Europe, tapi tenang jengkol yang gak bau jadi aman lah sama bule-bule. By the way selama di Eropa aku bener-bener make up tipis banget, bener-bener cuma pakai G2G tone up. Ini aku pakai cuma sebiji jagung ya, tapi bener-bener bisa cover satu muka, bahkan bisa dilihat dari dekil habis bangun tidur dan langsung jadi cerah karena pakai tone up G2G. Apalagi di sini tuh lagi dingin banget, sekarang aja -8 gitu. Nah tone up G2G ini ngebantu banget bikin muka nggak kering, terus tetap terhidrasi, dan karena nggak pakai foundation, cuma pakai day cream, jadi muka nggak nge-crack gitu loh. Nah ini udah selesai makan, langsung aja aku jalan-jalan, dan kali ini aku lagi di Praha. Sumpah nggak bohong, Praha bagus banget. Sampai dari pertama nyampe Old Town itu bener-bener kagum banget, karena setiap sudut kotanya tuh cantik banget. Ditambah Praha itu lebih dingin dari negara Eropa lainnya, kayak Paris, Amsterdam atau Budapest, jadi bener-bener enak banget. By the way selama di Praha aku juga kulineran dan rasanya enak-enak, apalagi beef gulas dan chicken schnitzelnya. Buat harga makanan juga sama kayak di mall-mall Jakarta. Jadi aku sejatuh cinta itu sih sama Praha. Sampai ya di hari terakhir itu aku nangis gak mau pulang dari sini dan langsung ngecek harga tiket pesawat lagi buat balik lagi ke Praha. Bahkan aku sampai netesin air mata saking takjub dan bagusnya bangunan di Praha. Fix bakal balik lagi. Kalau kalian negara mana yang bikin pengen balik? Kilo rawit mas makanya mas? 25 kilo Mbak. 25 kilo rawit. Kak jangan makan yang pedas mulu dong, sekali-kali makan manis. Jujur kalau aku jadi juara 1 makan sambal, mungkin kalau makan manis jadi juara ke-10 deh. Kayak lebih baik makan bakso pakai 10 sambal daripada makan manis. Tapi nggak apa-apa, kali ini aku bakal turutin.
By the way, ini oleh-oleh dari teman aku dan katanya aku bakalan suka manis kalau makan ini. Dan ternyata emang enak banget. Kayak bingung, kok aku jadi suka manis ya? Ini tiramisu by Chokomori Yang Black Forest Forever. Lihat deh coating coklatnya yang kriuk banget dan adonannya yang lembut banget. Terus manisnya nggak bikin enak atau mata gitu loh. Ditambah ada sakura crumble yang makin kriuk-kriuk makannya. Dan ini tuh spesial banget karena cuma ada di Bali. Dan kata teman aku, ini tuh selalu sold out dan ngantri-ngantri kalau mau beli. Asli di mulut aku yang bukan sweet tooth aja, ini tuh enak. Apalagi di mulut pecinta manis ya, fix bisa ngabisin ini berbox-box sendirian sih. Dan gara-gara BFF ini nih, aku jadi puasa makan pedas sejam. Asli baru ini aku iri sama kalian yang tinggal di Bali karena bisa makan ini kapanpun. Sedangkan aku harus dikasih oleh-oleh dulu kalau nggak ikutan just tip nih. Pokoknya kalau kalian lagi di Bali dan kalian tuh pecinta manis, apalagi coklat, wajib banget beli BFF by Tiramisu. Percaya deh, ini approve enaknya. Bukan Cynthia Melsan. Kalau nggak di Indonesia, nggak di Eropa, makan pakai 2 kilo cabai goreng garam. Asli goreng garam udah go internasional nih. Aku udah ngebekal dari Indo, sambel-sambelan sampai 1 koper 23 kilo. Isinya makanan dan sambel-sambelan semua. Walaupun selama di sini aku udah cobain pho Vietnam, kebab, juga pizza, tapi kayak kurang nendang gitu kalau nggak makan sambal. Kurang pedes, kurang berminyak dan kurang berlemak juga. Makanya untung banget nih aku bawa goreng garam dan makan di depan kincir angin Belanda. Yes, ini kincir angin beneran ya, bukan kincir angin Holland Bakery. Karena aku bawa bekal dari Indo dan dimakan di cuaca yang dingin banget, jadi makannya mayan ngebadok nih. Untung aku bawa Flim Tea kemanapun. Asli kalian tau lah ya, di VT sebelumnya sampai viral banget karena sering dikira BA-nya Flim Tea. Saking seringnya kemana-mana bawa dan minum Flim Tea terus. Bahkan sampai ke Belanda pun aku tetap bawa Flim Tea berbox-box. Dan gak cuma bawa Flim Tea, aku juga bawa Flim Rice. Nah seperti biasa yang aku suka dari Flim Tea, dia ini high quality fiber yang bantu ningkatin efek kenyang, jadi nanti makannya lebih ke kontrol. Dan yang terpenting, karena di Belanda hari-hari makan berkilo-kilo cabai, pencernaan aku juga lebih sehat karena sebagian sisa-sisa makanan yang gak baik dan ngendap di perut diserap dan dibantu buang sama Flim Tea ini lewat pencernaan. Jadi pencernaannya tetap aman deh. By the way, saking enaknya goreng garam ini karena bikinnya pakai 2 kilo rawit, dan jujur sebenarnya ini kepedesan, tapi kepedesan yang bikin gak bisa berhenti gitu loh. Nah gara-gara Flim Tea ini aku udah kenyang aja, dan sisa nasinya aku kasih suami. Jadi selama 1 bulan nanti di Eropa, aku gak ngerasa guilty, dan pastinya pencernaan dan timbangan tetap aman karena udah bawa banyak Flim Tea. Apalagi Flim Tea ini juga udah menang Brand of the Year 2 tahun berturut-turut di World Branding Award kategori healthcare. Jadi buat kalian yang mau liburan ke luar negeri kayak aku, biar pencernaan dan timbangan tetap aman, jangan lupa bawa dan minum Flim Tea juga ya. Udah sah belum nih? Jadi juara 1 makan pedas se-TikTok. Karena nggak di Indonesia, nggak di Eropa, tetap ya harus makan pedas ekstrim, Samyang Buldak double spicy, dan masih ditambah bon cabe level 50. By the way, ini semuanya aku bawa dari Indonesia karena kalau di sini tuh cuma jual bon cabe sampai level 15 aja. Nah ini udah dituang bon cabenya, asli dingin-dingin. Makan mie Samyang yang pedes banget, ditambah bon cabe level 50 lagi. Bah ini sih nampol banget ya. By the way, selama di Eropa, aku tuh selalu makan bekal dari Indonesia yang bawa sambal berkilo-kilo cabe. Karena tahu sendiri lah ya, di Europe itu makanannya hambar banget, gak pedes, gak berminyak, jadi kurang sedep gitu. Karena emang aku tuh paling gak bisa makan kalau gak ada pedesnya sama sekali. Mungkin karena udah ditatar dari kecil kali ya, makan pakai berkilo-kilo cabai dari umur 2 tahun. Nah buat yang sering nanya, itu lambung aman? Ya alhamdulillah aman, karena aku selalu konsumsi suplemen probiotik dari Pro M1. Ini tuh udah ada 7 jenis bakteri baik, hidup dan aktif yang bisa bantu pencernaan dan bantu mencegah MA atau GERD kumat. Aku bener-bener minum ini tiap hari, minimal sehari sekali 15 ml ya. Karena aku sadar diri banget makan pedes se ekstrim apa, jadi harus dijaga banget lambung dan pencernaannya. Makanya kemanapun sampai di Eropa, Pro M1 gak pernah ketinggalan aku bawa. By the way, yang aku minum tadi itu yang original, rasanya lebih ke asam kayak jamu gitu loh, tapi nyegerin kok. Nah kan selesai isi perut, ini kita ke Prague Castle dan cuma jalan kaki aja dari hotel. Dan asli kalian harus lihat, bangunan Prague Castle bener-bener se-unreal itu. Kayak aku sampai takjub banget dan bengong bentar buat ngeliat keindahan bangunan Prague Castle. By the way, tadi tuh kita jalan lumayan lama, 30 menit, dan alhamdulillah perut aman karena ada Pro M1. Hari ngulek berapa sambal nih bang kira-kira? Udah 3 kiloan. Apa? 3 kilo. Kenapa nih bang dia bisa pedes banget nih bang sambal julid bang? Padahal cuma 3 kilo rawit bang. Soalnya cabenya yang berkualitas kak. Oh gitu? Cabai yang berkualitas ditanam dari mana bang? Dari tanah kak. Emang bukan Cynthia Melsan kalau nggak atraksi makan sambal. Bahkan udah nuang 3 piring sambal yang pedes banget, masih tetap. Kita tambahin sambalnya 1 lagi. Asli pertama datengin tempat ini sampai viral berkali-kali gara-gara teman yang doyan banget pedes itu sampai nangis makan di sini. Padahal cuma nyocol di air sambalnya doang. Saking pedesnya. Dan karena aku sih paling juara 1 kalau makan pedes, jadi tertantang gitu kan makan di sini. Dan emang sambal juli tuh pedes banget. Ini tuh tipe sambal tempong, tapi lebih seger, lebih pedes sampai mulut kebakar, tapi tuh enak banget dan nagihin gitu loh. Apalagi dimakannya pakai jengkol dan cumi asin gini. Dan teman-teman aku tuh kalau makan di sini cuma
nyocol ke sambal dan airnya aja, karena udah pedes banget kan. Tapi kalau aku harus nuang 3 piring sambal dan aurin terus uwek-uwek ke nasi. By the way dapat 3 piring karena suami dan anak nggak makan sambal ya. Dan saking seringnya makan pedes mulu, sampai banyak yang nanya, makan pedes gitu lambung aman, tangan gak kecabean, cegukan gak tiap makan pedes? Alhamdulillah itu sih enggak ya. Tapi yang sering itu masuk angin. Jadi hari ini suami ngajak ngedate buat inget zaman pacaran naik motor. Dan karena Jakarta lagi sering banget hujan, tadi kita sempat kehujanan di motor. Makanya nih pulang-pulang bukannya sakit lambung, abis makan 3 kilo cabai malah masuk angin. Nah kalau badan udah gak enak, rasanya greges dan kayak mau masuk angin, ini dia nih andalan aku, teh greges. Aku selalu pakai Hex Mixagrip Herbal Greges Teh Hangat. Teh greges ini baik dikonsumsi sebelum tidur untuk cegah masuk angin. Jadi bangun paginya berasa seger. Ini andalan aku biar tetap bisa keluar malam tanpa masuk angin. Yang aku suka dari Mixagrip Herbal Greges, pedes yang gak nyegrek, hangatnya terasa. Yuk guys yang sering aktivitas malam hari dan sering masuk angin, ikutin Hex Mixagrip Herbal Greges Teh Hangat. Itu kok banyak banget sih sambalnya? Viral ditegur mbak-mbak gara-gara nuang sambal kebanyakan, padahal bawa sambal sendiri dari rumah. Emang ya sih paling makan pedes itu nggak bisa kalau makan bakso nggak banjir sambal. Sampai ngabisin hampir 1 botol sambal sendiri, padahal ini sambal yang super pedes. Dan karena lagi mendung, jadi pas banget gitu makan bakso Malang. Dan ini bakso Malang legend, bakso Casu Malang Rawamangun. Nah biar makin mantep dan pedes, aku langsung nuangin sambal super pedes dan lihat deh kuahnya. Aku suka banget pakai sambal ini karena ini dibikinnya bener-bener pakai cabai rawit asli tanpa zat pewarna dan pedesnya 3 kali lipat daripada saus. By the way ini ada 7 varian sambal ya. Cuma yang paling aku suka yang super pedas karena berasa banget rawitnya dan gak cuma pedes tapi ada gurih dan berasa bumbunya gitu loh. Tapi karena dibikinnya juga pakai cuka, makanya sambalnya tuh agak asem karena emang sambal super pedas itu buat dimakan pakai bakso gitu loh. Makanya pas makan bakso ini aku nggak tambahin cuka atau saus lagi karena gini aja udah pedes, seger, asem dan cocok banget dimakan pakai bakso Malang yang kuahnya light tapi tetap gurih dan baksonya itu loh yang super garing. Teksturnya tuh kayak bakso Sony. Jadi luarannya halus, lembut, tapi dagingnya tetap terasa padat, jadi enak banget. Apalagi bakwan Malangnya yang crispy, tapi isiannya lembut dan gurih juga, jadi enak banget. Lihat gak sih? Baksonya bener-bener kenyal, garing, tapi tetap lembut. Udah deh, kalau kalian suka tipe bakso halus, kalian bakal suka banget sama bakso Casu ini. Walaupun semangkok gini, harganya sama kayak bakso Afu, tapi gak apa-apa lah, karena emang enak dan ngenyangin banget. Nah sekarang aku pengen lanjut makan bakwan Malangnya. Ini tuh gorengan kekian dan siomay gorengnya dimakan pakai sambal yang pedas manis, cocok banget sih. Walaupun rawitnya tetap berasa, tapi ada rasa manis yang bikin balance. Nah kalau yang ini gak ada asemnya ya. Tuh lihat tekstur sambalnya, bener-bener sekental itu. Makanya rasanya segurih itu sih. Nah udah kenyang, selesai makan ini kita lanjut nge-mall. Dan walaupun tadi aku makan sambal banyak banget, tenang perut tetap aman karena emang cabai yang dipakai itu berkualitas, jadi gak bikin sakit perut. Hari-hari di Eropa kerjaannya makan sambal berkilo-kilo rawit, sampai nih buat makan sambal teri. Gak tahu deh aku pakai 1 atau 1,5 kilo rawit karena ini lumayan pedes. Nasi punya lidah deso, harus makan yang pedes-pedes dan ada sambalnya. Sampai sering banget masak nasi. Dan by the way sambal teri yang aku bikin, ini bener-bener sedep banget. Padahal bikinnya gampang banget. Cuma chopper bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit setan 1 sampai 1,5 kilo dan cabai merah keriting 10 biji. By the way ini aku nggak pakai tomat karena mau dibawa jauh dan takut basi. Tapi tetap enak banget. Ya kayak sambal teri pada umumnya. Cuma lebih medok dan pedes aja. By the way selama di Eropa itu bener-bener lagi dingin banget. Jadi bikin lapar terus kan. Padahal ini belum winter season loh. Tapi dinginnya bener-bener sampai nusuk kulit. Walaupun udah pakai berlayer-layer heattech. By the way Paris itu indah banget. Walaupun ya di mana-mana bau pesing dan kemana-mana takut banget sama copet. Cuma alhamdulillah selama di Paris kita aman banget sih. By the way ini aku mau kasih unjuk apart hotel aku selama di Paris yang gede dan fasilitasnya bener-bener lengkap banget. Walaupun kalau di Eropa itu nggak ada airnya ya. Jadi harus bawa bidet portable kemanapun. Dan mungkin karena itu kali ya, Eropa tuh bener-bener bau pusing gitu loh. Bahkan mau di metro, di jalan, sampai di bandara sekalipun itu bau pusingnya kenceng banget. Kayak padahal kalau mereka cebok mungkin bakal bersih dan gak bau gitu kan. By the way lihat deh apart hotelnya super lengkap. Jadi aku bener-bener bisa masak di sini dengan leluasa dan gampang banget. Walaupun nggak ada magicom, makanya aku selalu bawa panci listrik buat masak nasi. Dan alhamdulillah pas sampai Amsterdam kemarin itu imigrasinya gak ribet. Jadi 1 koper 23 kilo isi makanan dan sambal-sambalan bisa lolos masuk. By the way ada yang mau resep sambal terinya nggak? Samrat. Ini nih yang masih jadi juara 1 orang-orang buat perbasuan. Dan bukan Cynthia Melsa kalau nggak banjirin sambal dari penuh sampai sisa segini. By the way buat yang selalu salvo sama lip aku, nih aku kasih tahu. Hari ini aku mau pakai lip matte viral yang kata orang anti badai. Aku biasanya pakai yang hitam, tapi kali ini aku coba yang lebih matte. Nah sekarang lanjut makan biar kalian lihat seberapa stain Tanforia yang silver ini. Sekarang aku bisa lanjut makan supaya kalian juga bisa lihat ketahanan lip matte ini. Nah kalau makan bakso Samrat, aku selalu pesen bakso keju karena menurutku ini yang paling enak. Tuh bisa lihat isian keju di dalamnya, bener-bener
bener-bener melting dan banyak banget. Nah ini aku langsung guyurin pakai kuah bakso. Dimakan pakai keju yang meler. Bakso keju Samrat nggak ada lawan sih. Tapi ini kan aku makan di cabang Ciputat. Biasanya tuh aku makan di cabang Kelapa Gading. Nah entah kenapa, menurutku kuah di cabang Ciputat itu rasanya beda gitu loh sama yang di Kelapa Gading. Kelihatannya sih keruh dan ngaldu gitu ya kuahnya. Tapi kayak kurang bumbu gitu. Pokoknya kayak air biasa. Terus ditaruh bakso gitu sih. Mungkin aku lagi nggak beruntung aja kali ya. Karena ngeliat di rating bagus kok. Tapi nggak apa-apa karena ketolong sama bakso kejunya yang enak banget. Asli ya ini sampai muncrat-muncrat, sampai jatuh kayak gini coba kejunya. By the way dari tadi lihat gak sih? Aku udah barbar banget makan baksonya. Sampai tuh kejunya muncrat-muncrat dan masih tetap jilatin bibir aku. Tapi lipstick aku bener-bener stain dan warnanya sama sekali nggak pudar. Warna lipstiknya masih nempel kayak pas di awal make. Nah lanjut pisang ijonya. Ini enak banget, samalah kayak di cabang-cabang Samrat lainnya. Adonan pisang ijonya yang lembut dan bubur sumsum putih yang dimakan pakai es serut pisang ijo sama sirup pinknya. Bener-bener bikin adem perut karena habis nuang sambal hampir semangkok kan. Pokoknya dari semuanya itu bakso Samrat tetap enak. Cuma buat di cabang ini kuah kaldunya agak beda aja sih. Kayak nggak berasa bumbu di kaldunya. Pokoknya hambar gitu loh. Nah nih lihat, udah dimakan pakai pisang ijo pun. Lipstick Timeforia bener-bener masih on. By the way favorit bakso Samrat kalian di cabang mana? Yuk komen di bawah. Juara 1 nantangin seharian makan pedas ekstrim. Dari gacuan level 8, Ricis level 5, sampai seblak level pedas mentok. Kira-kira bakal kepedesan gak? Iya deh, iya sih juara 1. Gue juara 3 deh. Guys, openingnya bercandaan ya. Biar seru aja. Tapi sekarang aku pengen makan pedas seharian dan dimulai dari gacuan level 8 dulu. Walaupun menurut aku gacuan level 8 udah gak pedes sama sekali. Rasanya udah kayak level 0 karena udah gak ada pedes-pedesnya. Tapi walaupun gitu, aku tetap suka karena tetap enak. Bumbu pedes manisnya itu loh yang gak ada lawan. Nah lanjut makan Ricis level 5. Ini juga sama nggak pedes, tapi kalau lagi mau makan comfort food yang nggak terlalu berat tapi ngenyangin dan ada pedesnya, Ricis level 5 nggak pernah salah nggak sih? Nah biasanya tuh aku nambah saus level 5 lagi, cuman kali ini enggak karena udah ada gacuan level 8 dan seblak pedes mentok juga. Nah kalian salvo nggak sih? Aku udah makan banyak gini, lipstick tetap on. Jadi sebelum makan tadi, aku pakai lipnya Timeforia yang Neros 06 ya. Nah kali ini aku pakai yang hitam karena dia tuh lebih ringan, tapi standnya lebih lama di aku. Biar nggak pucat sehari-hari, aku pakai lip stand hitam yang shade Neros 06 ya. Catet. Lihat deh meskipun aku udah makan banyak banget, tapi lipnya tetap stain dan warnanya glossy seksi gitu. Jadi walaupun ringan, stainnya bener-bener mantap. Nah terakhir aku makan seblak, level terpedesnya di level 5 dan ya lagi-lagi gak pedes. By the way untuk seblak ini, kencurnya lumayan strong, tapi buat aku yang gak suka kencur, ini rasanya balance pedes dan bumbunya, jadi gak yang sampai ganggu gitu. Lumayan lah dimakan buat jadi penutup, apalagi sekarang lagi hujan terus. By the way ada gak yang sama kayak aku? Kalau makan seblak gak pakai kerupuk atau dumpling, udah cuma kuah, ceker, sama bakso. Karena gak bisa banget makan seblak yang nyemek gitu loh. Lebih enak berkuah gini kalau aku. Walaupun dari semuanya nggak ada yang pedas, emang harusnya ditambahin cabai lagi sih. Kalau ada makanan yang bisa bikin aku berhenti makan pedas walaupun cuma 1 jam aja, itu tiramisu matcha. Asli hari-hari makan berkilo-kilo cabai sampai bikin kalian sering takut dan ingetin aku, oke kali ini aku mau puasa makan pedas 1 jam dan mau makan manis. Bisa dilihat ini matcha dan milk crumble-nya bener-bener satisfying banget dan bikin ngiler. Emang nih ya Cynthia Melsan, nggak makan pedas, nggak makan manis, pasti kebanyakan kalau makan. Ya gimana? Siapa sih yang gak suka matcha? Aku yang buka sweet tooth aja termaca-maca. Dan ini ada tiramisu matcha yang cuma ada di Bandung. Siapa yang bisa nolak coba? Karena ini tuh real Japanese matcha yang pakai matcha premium. Jadi cake-nya yang fluffy, krim matchanya yang lumer banget, dan crumble-nya yang super crunchy. Ini sih bener-bener 7 layers of happiness ya. Juara banget. Apalagi ya produk ini sering sold out di Bandung. Jadi happy banget kebagian bisa langsung makan tiramisu matcha. By the way ini jadi oleh-oleh sombong loh. Karena cuma ada di Bandung dan gak ada tester lagi. Tapi percaya nggak usah pakai tester pun, ini udah bener-bener enak banget. Sampai aku rela puasa sejam buat makan pedas demi makan ini doang. Anak dan suamiku juga doyan banget. Sampai ya mereka bolak-balik buat minta karena tiramisu matchanya seenak itu. Nggak terlalu manis, jadi nggak mata atau bikin enak. Pokoknya bener-bener juara umum buat matcha sih. Siapa yang suka matcha juga? 98, 99, 100. Orang waras mana? Mau bikin nasi maut pakai 100 cabai rawit setan. Dan masih gelutukin cabai rawit utuh lagi. Buat bikin maut bakso Portugal level 100. Oke diturutin. 90, 98, 99, 100. Nah cara bikinnya, siapin bakso gochujang. Nah bakso gochujangnya diginin aja. Terus masak mie-nya, di sini aku pakai mie goreng ya. Udah tinggal masukin 100 cabai tadi, nasi dan mie-nya. Tuang semua bumbu dan ini nih yang paling penting. Masukin bakso Kenzler gochujang. Dan udah nasi maut Portugalnya jadi. Nah sekarang tinggal grill aja bakso gochujangnya.
Emang bakso gochujang Kenzler tuh bener-bener gak pernah gagal. Baksonya yang full banget daging dan saus gochujangnya yang pedes manis. Jadi enak banget dibikin mawut bakso Portugal gini. Dan karena tadi aku grill, smokinya bener-bener wangi banget dan bikin makin enak. Wah asli ya, padahal baru pertama kali bikin mawut kayak gini, tapi bener-bener enak banget. Sedikit pedes, gurih, asin, dan karena tadi masaknya aku tuangin saus gochujang, jadi ada manisnya. Pokoknya bener-bener pas dan enak banget. Asli ya, ini sih real mawut bakso Portugal. Karena satu piring gini bener-bener isinya banyak banget, jadi pasti bakalan kenyang. By the way, walaupun aku udah pakai 100 cabai rawit, di aku sih masih belum pedes ya. Jadi aku gelutukin cabai rawit biar nambah pedesnya. By the way, kalian bisa bayangin gak sih rasa mawut baksonya tuh yang gurih, asin, pedes, dimakan pakai potongan bakso Kenzler gochujang. Bener-bener enak banget. Pokoknya ini aku bener-bener gak sadar porsi seportugal ini udah mau habis aja nih. Bener-bener cocok banget buat yang suka makan porsi banyak. Wajib recook resep ini sih, karena dijamin enak, bikinnya satset, dan pastinya ngenyangin. Jangan lupa recook resep ini dan beli bakso Kenzler gochujang yang ada di Indomaret ya. Kabarin kalau dari recook.